Langit di luar jendela kamarku mulai berwarna jingga lembut, menandakan hari akan segera berganti. Aku menyandarkan badan ke bantal yang empuk, menatap panorama kota dari lantai 18 apartemen mewah ini. Pemandangan yang selalu kubanggakan dulu, simbol dari kesuksesan yang kuraih dengan keringat dan air mata. Tapi sekarang, pemandangan itu terasa hampa. Megah, indah, tetapi sunyi. Seperti hidupku selama 10 tahun terakhir. Lelaki berusia 72 tahun seperti aku seharusnya menikmati sisa hidup dikelilingi keluarga. Tapi yang kumiliki hanyalah ruangan luas ber-AC, perabotan mahal, dan kesendirian yang menggerogoti. 2 foto berbingkai perak di meja samping tempat tidur adalah satu-satunya penghibur. Foto pernikahanku dengan Alia, mendiang istriku, dan foto keluarga kecil kami dulu, dengan Rendra yang masih balita tertawa ceria di pangkuanku. Rendra, namanya saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Dia adalah anak tunggalku, harapanku satu-satunya. Setelah Alia pergi untuk selamanya, dialah yang menjadi alasan aku berjuang membangun bisnis properti ini dari nol. Kukira dengan memberinya segalanya, pendidikan terbaik, mobil mewah, apartemen ini, dia akan bahagia dan tahu berterima kasih. Betapa naifnya aku. Sejak Rendra menikah dengan Clara 5 tahun lalu, segalanya berubah. Clara, wanita cantik dan pintar itu, perlahan tapi pasti, menjauhkannya dariku. Kunjungannya yang awalnya seminggu sekali berubah sebulan sekali, lalu hanya pada hari-hari besar. Teleponnya selalu singkat, terburu-buru, penuh dengan alasan kesibukan. Maaf, yah, lagi ada meeting penting nih. Yah, lagi di luar kota sama klien. Lain kali ya. Clara lagi kurang enak badan. Yah, nggak bisa datang. Alasan-alasan itu seperti pisau tumpul yang mengiris hatiku perlahan. Apartemen megah ini, yang kubeli agar dia dekat denganku, justru menjadi kuburan megah bagi harapanku. Sekarang, mereka tinggal di rumah besar di kawasan elit lainnya, semakin jauh, baik secara jarak maupun hati. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Seorang wanita parubaya dengan seragam sederhana dan senyum hangat masuk membawa nampan. Selamat sore, Pak Johan. Soto ayamnya sudah siap, seperti biasa, ujar Sari, suaranya lembut seperti embun pagi. Senyumku mengembang tanpa kusadari. Kehadiran Sari selalu membawa kehangatan di kesunyian ini. Dia adalah penjual soto langgananku di kaki 5 dekat kantor dulu. Sudah lebih dari 20 tahun aku menjadi pelanggan setianya. Aku mengenalnya sejak dia masih gadis, membantu ibunya berjualan. 3 bulan lalu, ketika kondisiku drop setelah operasi jantung dan Rendra hanya menengok sekali lalu pergi lagi dengan alasan kerja, Sarilah yang tanpa diminta datang ke apartemenku. Dia menawarkan diri untuk merawatku, memasakkan makanan, membersihkan rumah, dan menemaniku berbicara. Awalnya aku menolak, tapi ketulusannya sulit kubantah. Terima kasih, Sar. Taruhnya di sini saja, kataku, menunjuk meja kecil di samping tempat tidur. Aroma kaldu soto yang harum dan familiar segera memenuhi ruangan. Ini adalah aroma yang mengingatkanku pada masa-masa sulit dulu, ketika aku dan Alia baru merintis usaha. Soto Sari adalah makanan mewah kami di akhir pekan. Perlukah saya temani, Pak? Tanya Sari sambil menuangkan teh hangat. Iya, duduklah sebentar. Dia pun duduk di kursi di samping tempat tidur. Tangannya yang kasar karena bekerja terlipat rapi di atas pangkuannya. Kami pun mengobrol. Tentang cuaca, tentang seorang pelanggan tetapnya yang lucu, tentang resep soto warisan ibunya yang tidak pernah berubah. Obrolan sederhana, tapi lebih berharga dari semua laporan keuangan di perusahaanku. Di tengah obrolan, teleponku berdering. Dari layar terpampang foto Rendra dan Clara. Dadaku berdebar harap. Mungkin dia mau menengok. Yah, apa kabar? Sapa Rendra, suaranya datar. Baik, Nak. Ayah baik-baik saja. Lagi apa? Yah, ini. Aku dan Clara butuh dana untuk proyek baru. Investasi properti di Bali. Kurang sekitar 2 miliar. Bisa, yah. Seketika itu juga, seluruh harapanku runtuh. Bukan untuk menanyakan kabarku. Bukan untuk sekadar menyapa. Tapi untuk uang. Seperti biasa. Rendra, kamu tidak ingin menengok ayah? Tanyaku, berusaha menahan getir. Lain kali, yah. Sekarang lagi sibuk banget urusin ini. Soal dana tadi, gimana? Aku menarik napas dalam. Ayah pikir dulu. Yah, jangan lama-lama.
Ini proyek bagus. Bisa habis kalau nunggu. Oke, dah, ya. Salam untuk, siapa itu? Mbak yang jaga ayah ya? Dah. Sambungan terputus sebelum sempat kucapkan kata lagi. Aku menatap telepon di tanganku, perasaan hampa dan sakit yang tak terkira. Mataku berkaca-kaca. Pak Johan, sapa Sari pelan. Suaranya penuh perhatian. Kupalingkan wajah, berusaha menyembunyikan kepedihanku. Tidak apa-apa, Sar. Itu, Rendra. Dia akan datang, Pak? Tanyanya penuh harap. Aku menggeleng, tak sanggup berkata-kata. Sari pun diam, menghormati kesedihanku. Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya menenangkan. Beberapa menit kemudian, setelah aku tenang, dia berkata, Pak Johan, izinkan saya memijat kaki Bapak yang sering kram itu. Seperti biasa. Dia melakukannya dengan penuh kesabaran. Tangannya yang tidak halus itu terampil meredakan pegal di tubuh tuaku. Dia melakukannya bukan karena kewajiban atau uang, tapi karena rasa kemanusiaan. Tindakan sederhana ini, kontras sekali dengan kunjungan terakhir Rendra, yang bahkan tidak mau duduk 5 menit menemaniku. Kenapa kau mau merawat orang tua cerewet sepertiku, Sar? Tanyaku tiba-tiba, pertanyaan yang selalu menggelayuti pikiranku. Sari tersenyum kecil, tangannya tidak berhenti memijat. Ibu saya dulu bilang, Pak, kita merawat orang lain seperti kita ingin diri kita dirawat. Bapak sudah seperti keluarga bagi saya. Dulu, ketika lapak saya digusur, Bapak yang mencarikan tempat baru. Ketika anak saya sakit, Bapak yang meminjamkan uang untuk biaya berobat. Kebaikan Bapak tidak pernah saya lupa. Aku terdiam. Aku hampir lupa dengan hal-hal kecil itu. Bagiku, itu bukan apa-apa. Tapi baginya, itu segalanya. Malam itu, setelah Sari pulang ke keluarganya, apartemenku kembali sunyi. Aku berdiri di depan jendela, menatap gemerlap lampu kota. Pikirananku melayang pada wasiat yang telah kususun bertahun-tahun lalu. Wasiat yang menempatkan Rendra sebagai satu-satunya pewaris seluruh harta kekayaanku, tanpa syarat. Tapi malam ini, sesuatu di dalam diriku berubah. Kesepian ini terlalu pahit. Pengabaian Rendra terlalu menyakitkan. Dan ketulusan Sari terlalu berharga. Dengan tekad yang bulat, aku berjalan ke meja kerjaku, mengambil selembar kertas dan pulpen. Aku mulai menulis, dengan tulisan tanganku yang sedikit gemetar. Wasiat baru. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya, Johan Kurniawan, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, menyatakan mencabut wasiat lama saya tertanggal 15 Maret 5 tahun yang lalu. Dan dengan ini menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan saya, baik berupa properti, saham, deposito, dan aset lainnya, saya wariskan sepenuhnya kepada Ibu Sariem. Sebagai balasan atas ketulusan, kasih sayang, dan perawatannya yang tulus selama masa tua saya. Sementara untuk anak kandung saya, Rendra Kurniawan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dia telah dibekali pendidikan dan modal yang cukup untuk membangun hidupnya sendiri. Semoga dia bisa memahami keputusan ayahnya ini. Setelah selesai menandatanganinya dengan tangan bergetar, aku menyimpannya rapat-rapat di laci rahasia meja kerjaku. Sebuah rasa lega aneh menyelimutiku, dicampur dengan sedih yang mendalam. Aku kembali ke kursi di dekat jendela, memandang bintang-bintang yang mulai bermunculan. Aku tahu badai akan datang ketika wasiat ini kubuka nanti. Rendra dan Clara pasti tidak akan terima begitu saja. Biarlah. Biar anak kandungku itu menggigit jari. Biar dia merasakan sedikit dari rasa kecewa dan sakit yang selama ini dia tanam dalam hati ayahnya sendiri. Sementara itu, untuk Sari, penjual soto yang hatinya lebih mulia dari permata manapun, dia pantas mendapatkan lebih. Dia pantas mendapatkan akhir cerita yang indah, setelah seumur hidupnya berjuang dengan jujur. Dan aku hanya ingin menghabiskan sisa waktuku dengan damai, dikelilingi oleh kepedulian yang tulus, bukan oleh harta yang ternyata tak bisa membeli kebahagiaan sejati. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai, menyinari debu-debu yang berputar lembut di ruang tamu. Aku sudah duduk di sofa sejak tadi. Secangkir teh hangat Sari ada di meja, namun sudah dingin tak tersentuh. Malam tadi adalah malam yang panjang. Keputusanku untuk mengubah wasiat seperti batu berat yang kugulingkan dari pundak, tapi sekaligus menimbulkan gemuruh ketidakpastian di depan. Sari, seperti biasa, datang tepat pukul 7. Dia membawa tas belanja berisi bahan makanan segar. Selamat pagi, Pak Johan. Sapanya riang. Matanya yang sipit itu berkerut senyum.
Kok sudah bangun pagi-pagi sekali? Biasanya Bapak masih tidur. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak bisa tidur, Sar. Duduklah sebentar. Dia patuh, duduk di ujung sofa dengan sikap hormat. Aku memandangnya. Wajahnya yang mulai berkerut itu penuh dengan cerita kehidupan yang keras. Tapi tidak ada kepahitan di matanya, hanya kelembutan dan penerimaan. Sar, mulaku, suaraku serak. Apa yang kau impikan? Jika kau punya banyak uang. Sari terkekeh kecil, seperti mendengar lelucon. Buat apa bikin yang bukan-bukan, Pak? Saya cuma mau warung soto saya tetap laris, anak-anak bisa sekolah sampai sarjana, dan punya rumah kecil yang gak perlu disewa. Itu saja sudah lebih dari cukup. Jawabannya sederhana, tulus, dan membuat dadaku terasa sesak. Impiannya tidak lebih dari kebutuhan dasar, sesuatu yang bagi Rendra mungkin bahkan tidak layak disebut impian. Kau orang baik, Sar. Terlalu baik untuk dunia yang kejam ini. Dia menggeleng. Dunia nggak kejam, Pak. Hanya saja kadang kita lupa bersyukur. Matanya kemudian menerawang. Seperti anak saya yang sulung, Adit. Dia pernah marah karena nggak bisa beli sepatu merek. Saya bilang, bersyukurlah kakimu masih lengkap dan bisa dipakai berjalan. Banyak yang nggak seberuntung itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pelajaran hidup. Aku, dengan segudang gelar dan pengalaman bisnis, merasa sangat kecil di hadapan kebijaksanaannya yang alamiah. Tak lama setelah Sari masuk ke dapur untuk mempersiapkan makan siang, teleponku berdering lagi. Dari Rendra. Aku menarik napas dalam sebelum menjawab. Yah, soal dana tadi bagaimana? Sudah diputuskan? Sapa Rendra tanpa basa-basi. Latar suara di belakangnya ramai, seperti di sebuah kafe atau restoran. Rendra, bisakah kamu datang ke sini? Ayah ingin bicara langsung. Dengar, yah, aku benar-benar sibuk. Clara dan aku harus meeting dengan investor dari Singapura siang ini. Transfer saja. Nanti kalau ada waktu, aku yang datang. Itu yang kurasakan. Seolah waktunya jauh lebih berharga daripada keinginan ayahnya yang sudah renta untuk sekadar bertatap muka. Tidak, Nak. Ini penting. Ayah ingin bicara empat mata denganmu. Ku kencangkan suaraku, berusaha tegas. Dia mendesah panjang, kesal. Baik, baik. Nanti malam. Tapi singkat saja, yah. Saya janji sama Clara mau temenu dia beli tas baru. Baik, kataku pendek, lalu menutup telepon sebelum dia mendengar getir di suaraku. Sepanjang hari, kegelisahanku tumbuh. Aku berjalan mondar-mandir di apartemen yang luas itu, melewati lukisan-lukisan mahal dan patung-patung antik yang kini terasa seperti benda mati tanpa jiwa. Barang-barang ini tidak pernah bisa memeluk atau menanyakan kabarku. Sorenya, ketika Sari hendak pulang, dia memberiku sebotol berisi ramuan jahe hangat. Ini untuk Bapak, biar tidurnya nyenyak. Kelihatannya Bapak punya banyak beban pikiran hari ini, katanya, meletakkan botol termos itu di tanganku. Sentuhannya singkat, tapi terasa hangat. Terima kasih, Sar. Hati-hati di jalan. Dia pun pergi, meninggalkan aroma rempah dan kebaikan yang melekat di udara. Dan kemudian, datanglah momen yang kutunggu-tunggu sekaligus kukhawatirkan. Rendra datang tepat pukul 8 malam. Dia tidak sendirian. Clara ada di sampingnya, mengenakan gaun yang nampak mahal dan heels tinggi. Mereka berdua seperti baru datang dari acara galeri, bukan untuk mengunjungi ayah yang sakit. Yah, kami tidak punya banyak waktu. Ada dinner meeting dengan klien jam 8:30, kata Rendra langsung setelah duduk di sofa kulit yang mahal. Clara hanya melambaikan tangannya kecil. Matanya sudah menjelajahi ruangan, mungkin menilai dekorasi atau mencari sesuatu yang baru. Sudah makan? Tanyaku, mencoba memulai dengan sopan. Sudah, yah. Cepat saja. Soal dana 2 miliar tadi, apa ayah setuju? Rendra menyilangkan kaki, terlihat tidak sabar. Aku memandangi mereka berdua, anakku dan menantuku. Dua orang yang seharusnya menjadi keluarga terdekatku, tapi terasa lebih asing daripada Sari. Sebelum membicarakan uang, ayah ingin kalian menjawab jujur. Apakah kalian masih menganggap ayah sebagai keluarga? Rendra terkejut, lalu wajahnya berkerut kesal. Yah, jangan mulai dramatis seperti itu. Tentu saja kami menganggap ayah keluarga. Tapi kami juga punya hidup kami sendiri, kesibukan kami sendiri.
Kami bukan anak kecil lagi yang bisa diajak main-main. Clara akhirnya berbicara. Suaranya manis tapi terasa palsu. Yah, kami sayang sama Anda. Tapi Anda juga harus memahami, bisnis Rendra sedang naik daun. Butuh perhatian lebih. 2 miliar itu untuk investasi yang sangat menjanjikan. Nanti keuntungannya bisa kami pakai untuk liburan bareng Anda. Kata-katanya seperti sirup yang terlalu manis, membuatku mual. Ayah tidak butuh liburan mewah, Clara. Ayah hanya butuh waktu kalian. Perhatian kalian. Ayah sudah tua. Siapa yang akan menemani ayah nanti jika kalian sibuk terus? Rendra berdiri, wajahnya memerah. Jadi, ini tentang itu lagi? Soal saya jarang menengok? Yah, saya sudah bilang, saya sibuk. Apakah ayah ingin saya bangkrut dan jadi pengangguran supaya bisa menemani ayah setiap hari? Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri yang gemetar. Tidak, Nak. Ayah hanya ingin kau ingat bahwa ada hal yang lebih berharga dari uang. Hubungan keluarga, rasa peduli. Hubungan keluarga juga butuh uang. Yah, potong Rendra kasar. Lihat apartemen mewah ini, mobil ayah, gaya hidup ayah. Semua butuh uang. Jangan berpikir seolah-olah uang tidak penting. Pada detik itu, aku melihatnya dengan jelas. Anakku telah berubah menjadi orang asing yang hanya melihat nilai materi dalam segala hal, termasuk dalam hubungan keluarga. Dia adalah cermin dari diriku di masa lalu, yang terlalu sibuk mengejar kekayaan sampai lupa membangun ikatan batin dengan anak sendiri. Baik, kataku pelan. Suaraku tiba-tiba sangat tenang. Karena uang adalah yang paling penting bagimu, maka dengarlah ini. Ayah tidak akan memberimu dana 2 miliar itu. Rendra terkesiap. Clara yang duduk dengan elegan itu pun mendadak duduk tegak. Apa? Kenapa? Ayah punya uang puluhan miliar, teriak Rendra. Dan mengenai hartaku yang lain, lanjutku, memandangnya tajam. Ayah telah mengubah wasiat. Ruang tamu yang luas itu mendadak menjadi sangat sunyi. Bahkan suara AC pun seolah menghilang. Wajah Rendra berubah pucat, sementara Clara memandangku dengan mata membelalak, tidak percaya. Mengubah wasiat. Rendra mengulangi, seperti orang yang tidak paham. Maksud ayah? Wasiat lama ayah cabut. Ayah telah membuat wasiat baru, ujarku perlahan, memastikan setiap kata terdengar jelas. Dan untuk siapa? Jangan bilang untuk Simbak tadi? Si penjual soto itu? Suara Rendra mulai meninggi, penuh dengan cemocan dan kemarahan. Aku mengangguk perlahan. Iya, semua harta ayah, setelah ayah tiada nanti, akan menjadi milik Sari. Ledakan itu akhirnya terjadi. Rendra berteriak, marah besar. Dia menyebutku gila, pikun, dan sudah dimanfaati oleh seorang pelayan. Clara ikut memanas-manasi, berkata bahwa wasiat itu tidak adil dan pasti karena pengaruh Sari yang telah memanfaatkanku. Aku hanya duduk, mendengar semua makian dan caci mereka. Anehnya, di tengah badai kemarahan itu, hatiku justru merasa tenang. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran yang pahit, tapi perlu. Ayah tidak bisa melakukan ini. Saya anak kandung ayah. Satu-satunya ahli waris yang sah, teriak Rendra, menudingku dengan jari gemetar. Ahli waris sah, kataku lembut. Menurut hukum, mungkin iya. Tapi menurut hati ayah, kau sudah lama tidak menjadi anak bagi ayah. Kau hanya menjadi seorang pengusaha yang memandang ayah sebagai mesin ATM. Rendra seperti ditampar. Dia terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah dingin. Ini tidak akan selesai sampai di sini. Yah, saya akan lawan wasiat itu. Saya akan buktikan di pengadilan bahwa ayah tidak waras, bahwa perempuan itu telah memanipulasi ayah. Dia membalikkan badan, menarik lengan Clara. Ayo kita pergi. Biarkan orang tua pikun ini dengan pembantunya. Pintu tertutup dengan hentakan keras, meninggalkan gema dan kesunyian yang lebih pekat dari sebelumnya. Aku tetap duduk di sofa, tubuhku lemas. Air mata akhirnya menetes, bukan karena kata-kata kasar mereka, tapi karena rasa gagal. Aku gagal sebagai ayah. Aku gagal menanamkan nilai-nilai yang benar pada anak satu-satunya. Beberapa saat kemudian, teleponku bergetar. Sebuah pesan singkat dari Sari. Pak Johan, jahe hangatnya sudah diminum? Semoga Bapak bisa istirahat dengan nyenyak. Besok saya bawa soto ayam spesial.
Ada kaldu tulang sapi yang baru saya rebus lama sekali. Selamat malam, Pak. Aku membaca pesan itu berulang kali. Di tengah kehancuran hubungan dengan anak kandungku, sebuah pesan sederhana dari seorang penjual soto mengingatkanku bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Dengan tangan gemetar, aku membalas pesannya. Terima kasih, Sar. Pesanmu sangat berarti. Selamat malam. Aku tahu, perang belum usai. Rendra tidak akan tinggal diam. Tapi malam ini, dengan secangkir jahe hangat dan sebuah pesan penuh perhatian, aku merasa kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Wasiat itu akan kubela. Bukan untuk membenci anakku, tapi untuk menghargai sebuah ketulusan yang langka. Biarlah anak kandungku menggigit jari. Mungkin, hanya dengan cara itulah dia akhirnya akan mengerti arti sebuah keluarga.